Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Presentasi kali ini berjudul Uji Kruskal-Wallis atau yang sering dikatakan pengujian non-parametrik atau K sampel independen. Ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Statistik Penelitian yang dibawakan oleh Bapak Johan Berlinda Manik, Sarjana Sains Semester Manajemen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli Unita. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Depika Silaban, yang kedua Pasca Haris Simamora, yang ketiga Rosnita Romagorga, yang keempat Sarah Siringoringo, yang kelima Sinardi Dedi Anggiat Simamora, dan yang terakhir Yosua Pasaribu. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Asumsi uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, data analisis atau observasi berskala ordinal atau kontinu agar bisa dilakukan perankingan. Contoh dari data ordinal adalah penggunaan skala Likert pada jawaban bertingkat seperti sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Sehingga dari hal tersebut kita dapat memberikan perankingan dengan mudah. Sedangkan contoh dari data kontinu seperti pendapatan, tinggi badan, dan lainnya. Yang kedua adalah data analisis saling independen untuk setiap kelompok serta diambil secara acak dari populasi. Yang ketiga, tidak memerlukan asumsi kenormalan ataupun kesamaan varians. Dan yang terakhir, banyak kelompok harus lebih dari 2. Langkah analisis uji Kruskal-Wallis yang pertama merumuskan hipotesis, di mana H0 adalah median populasi K kelompok adalah sama, yaitu median 1 sama dengan median 2 sama dengan median seterusnya. Di mana H1 juga adalah adanya satu minimal kelompok dengan median berbeda, yaitu median I tidak sama dengan median J. Yang kedua, tentukan taraf signifikan atau alfa. Yang ketiga, bentuk tabel dengan K kolom yang berisi nilai-nilai observasi seperti gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat kolomnya di layar teman-teman masing-masing, di mana X, I, J adalah data pada baris ke I, kolom ke J, N1, N2, dan sampai N selanjutnya adalah banyak data pada kelompoknya, dan K adalah banyak kelompok atau sampel. Langkah selanjutnya, kita beri ranking pada setiap nilai observasi dari 1 hingga N, di mana N sama dengan N1 ditambah N2 sampai ditambah dengan NK. Nilai terendah pertama, kita beri ranking pertama. Nilai terendah kedua, kita beri ranking kedua, sampai nilai tertinggi kita beri ranking N. Langkah selanjutnya, setelah pemberian ranking, hitung jumlah dan rata-rata nilai ranking tersebut untuk tiap kelompok. Selanjutnya, hitung statistik uji Kruskal-Wallis dengan rumus berikut, di mana penghitungan statistik uji Kruskal-Wallis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu untuk data tanpa ranking yang sama, kita bisa melihat dengan rumus sebagai berikut, di mana RJ sama dengan rata-rata ranking pada kelompok KJ, R sama dengan N tambah 1/2. B, untuk data di mana terdapat ranking yang sama. Jika terdapat nilai yang sama, maka ranking untuk data tersebut diganti dengan rata-rata rankingnya. Misalnya, kita punya 6 data, di mana data tersebut adalah 11, 12, 13, 13, 13, 15, dan rankingnya 1-6. Ada 3 nilai yang sama untuk data dengan nilai 3, sehingga ranking yang baru akan kita rata-ratakan menjadi R sama dengan 3 ditambah 4 tambah 5/3, hasilnya sama dengan 4, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Sedangkan statistik ujinya berubah dengan adanya faktor koreksi. Dengan rumus formulanya dapat kita lihat sebagai berikut, di mana TI adalah banyaknya nilai dengan ranking yang sama. 8. Pengambilan keputusan. Jika K sama dengan 3 dan NJ lebih kecil dari 6, maka tolak H0 saat H atau H-test lebih besar dari nilai tabel. Sedangkan untuk NJ lebih besar atau sama dengan 6, maka tolak H0 saat H atau H-test lebih besar dari X² kali K kurang 1. Jika hipotesis 0 ditolak, dapat kita nyatakan bahwa minimal ada satu populasi di mana nilai mediannya berbeda dengan populasi yang lainnya. Contoh perhitungan sampel kecil. Seorang peternak ingin mengetahui apakah jenis pakan memiliki efek yang berbeda terhadap berat ayam. Peternak tersebut mengambil sampel acak sebanyak 12 anak ayam pedaging dan kemudian membaginya menjadi 3 kelompok berbeda.
Kelompok pertama menerima jenis pakan jagung dingin, kelompok kedua menerima jenis pakan palet, dan kelompok ketiga menerima jenis pakan sorghum. Apakah ketiga jenis pakan memberikan berat ayam yang berbeda? Lihatlah contoh jenis pakan berikut ini pada tabel di bawah. Hipotesis H0 adalah hasil berat ayam pada ketiga jenis pakan adalah sama. Menjagung sama dengan mempelet sama dengan mensorghum. H1 adalah hasil berat ayam pada ketiga jenis pakan berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Taraf signifikasi sama dengan 5% atau 0,05. Penentuan ranking tersaji pada tabel di bawah. Jenis pakan, berat ayam, dan ranking. Jenis pakan jagung berjumlahkan 0,96, 1,28, 0,83, 0,61, 1,11. Sedangkan ranking berjumlahkan 4, 8, 3, 1, dan 6. R1 sama dengan N1 sama dengan 5. R1 sama dengan 4 tambah 8 tambah 3 tambah 1 tambah 6 per 5 sama dengan 4,4. Sedangkan jenis pakan pelet berjumlahkan 0,82, 1,32, 1,35, 1,9, dan sedangkan ranking berjumlahkan 2, 9, 10, 5. N2 sama dengan 4, R2 sama dengan 2 tambah 9 tambah 10 tambah 5 per 4 sama dengan 6,5. Sedangkan jenis pakan sorghum berjumlahkan 1,40, 1,66, dan ranking berjumlahkan 7, 11, dan 12. N3 sama dengan 3, R3 sama dengan 7 tambah 11 tambah 12 per 3 sama dengan 10. K sama dengan 3N sama dengan 12 tambah R sama dengan 12 tambah 1 per 2 sama dengan 6,5. Setelah melakukan perankingan, kita dapatkan statistik ujinya. H sama dengan 12 per N kali N tambah 1, sigma K sama dengan J sama dengan 1, NJ kali RJ kurang R pangkat 2. H sama dengan 12 per 12 kali 12 tambah 1, 5 kali 4,4 kurang 6,5 kuadrat, tambah 4 kali 6,5 kurang 6,5 kuadrat, dan 3 kali 10 kurang 6,5 kuadrat. H sama dengan 4,52. Karena K sama dengan 3 dan NJ lebih kecil daripada 6, maka nilai H akan dibandingkan dengan nilai tabel Kruskal-Wallis. Untuk N1, N2, N3 sama dengan 5, 4, 3, dan H sama dengan 4,52, diperoleh nilai P value sama dengan 0,103. Pembahasan 1. Hipotesis H0 sama dengan nilai ujian siswa untuk ketiga guru adalah sama, atau MEA sama dengan MEB sama dengan MEC. H1 sama dengan minimal ada satu guru yang nilai ujian siswanya berbeda dengan guru lainnya. 2. Menentukan ranking. Karena terdapat nilai yang sama, maka ranking dengan nilai yang sama akan kita ganti dengan ranking rata-rata. Penyesuaian ranking yang baru tertera pada tabel di bawah. 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan rata-rata ranking pada setiap kelompok dan rata-rata ranking keseluruhan. N1 sama dengan 7, R1 sama dengan 3,5 tambah 1 tambah 18 tambah 19 tambah 20,5 tambah 11,5 tambah 7 per 7 sama dengan 11,5. N2 sama dengan 6. R2 sama dengan 11,5 tambah 16 tambah 16 tambah 14 tambah 20,5 tambah 10 per 6 sama dengan 14,67. N3 sama dengan 8. R3 sama dengan 6 tambah 13 tambah 5 tambah 16 tambah 3,5 tambah 2 tambah 9 tambah 8 per 8 sama dengan 7,81, di mana K sama dengan 3,N sama dengan 21 dan R sama dengan 21 tambah 1 per 2 sama dengan 11. 4. Setelah itu, kita hitung statistik uji tanpa faktor koreksi terlebih dahulu. H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1, sigma K di mana J sama dengan 1, N1 dikali R1 dikurang R pangkat 2. H sama dengan 12 per 21 kali 21 tambah 1, 7 dikali 11,5 dikurang 11 pangkat 2, tambah 6 dikali 14,67 dikurang 11 pangkat 2, tambah 8 dikali 7,81 dikurang 11 pangkat 2. H sama dengan 4,26.
5. Hitung statistik uji dengan faktor koreksi. A. Pada nilai ujian sama dengan 55, terdapat dua nilai yang sama. B. Pada nilai ujian sama dengan 80, terdapat dua nilai yang sama. C. Pada nilai ujian sama dengan 86, ada tiga nilai yang sama. D. Pada nilai ujian sama dengan 95, ada dua nilai yang sama. Sehingga kita peroleh H. H sama dengan H per sigma 9, di mana 1 sama dengan 1 dikali T1 pangkat 3 dikurang T1 per N pangkat 3 dikurang N. H sama dengan 4,26 per 0,9954 sama dengan 4,28. Karena NJ lebih besar itu sama dengan 6, maka nilai H akan kita bandingkan dengan nilai X kuadrat berderajat bebas K1 sama dengan 2. Dengan menggunakan tabel G square, maka didapatkan X kuadrat sama dengan 5,99. Karena 4,28 lebih kecil dari 5,99, maka gagal menolak hipotesis 0. Dengan demikian, pada taraf signifikasi 5% dapat dikatakan bahwa nilai ujian siswa untuk ketiga guru adalah sama, atau belum ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada guru yang nilai ujian siswanya berbeda dengan guru lainnya. Pada penerapan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS akan menggunakan data pada contoh soal 2 sampel besar. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan input data. Dalam hal ini kode 1 sama dengan guru A, kode 2 guru B, dan kode 3 guru C. Dapat dilihat pada gambar di samping. Langkah kedua, buka tab pengujian non-parametrik untuk K sampel independen dengan pilih pada gambar di samping. Langkah ketiga, masukkan variabel dan centang kontak Kruskal-Wallis H. Masukkan variabel nilai ke kontak tes, variabel leads, dan variabel guru ke kontak grouping variabel. Selanjutnya klik tombol define rank, lalu masukkan nilai minimum sama dengan 1 dan maksimum sama dengan 3 konten centang kontak Kruskal-Wallis H. Selanjutnya oke. Setelah itu akan muncul output pengujian. Oke. Langkah keempat, output SPSS Kruskal-Wallis test. Output SPSS pada pengujian ini terdiri dari dua bagian, yaitu tabel ranks dan tabel test statistik. Tabel ranks berisi nilai-nilai N dan nilai rata-rata ranking. Selanjutnya pada tabel tes statistik berisi nilai statistik uji, derajat bebas, dan nilai P kurang value assumption. Nilai statistik uji yang dihasilkan adalah sebesar Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhir kata, kami